Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Pemirsa mata air yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syukur alhamdulillah senang sekali kami dapat kembali menjumpai Anda di pagi hari ini. Mudah-mudahan kita semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa, kita akan lanjutkan kembali dialog pada hari yang lalu tentang bagaimana pentingnya kita memahami syahadat yang senantiasa kita lisankan, kita ucapkan. Bagaimana syahadat ini betul-betul menjadi fondasi yang sangat kuat terhadap satu ajaran yang memang kita yakini, yaitu Islam. Nah, bagaimana kita bisa membuktikan bahwa syahadat ini bisa menjadi sesuatu yang membuat kita menjadi insan kamil di mata Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana pula kita dengan syahadat ini mampu mempraktekkan semua ajaran-ajaran Allah, dan sebenarnya apa yang bisa kita lihat pada seorang muslim yang ketika mempunyai komitmen tinggi terhadap syahadat itu sendiri. Bersama saya sudah hadir narasumber yang sangat Anda kenal pastinya, yaitu Ustadz Abdul Latif Khan. Yuk kita jumpai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali Ustadz kita bisa ketemu lagi untuk melanjutkan kajian kita tentang bagaimana kita mampu memahami syahadat yang selalu kita ucapkan sehingga syahadat ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Melihat juga berbagai macam fenomena kehidupan kita dalam beragama begitu Ustaz ya. Di mana banyak hal-hal yang mampu mempengaruhi pikiran kita tentang hidup dan kehidupan itu sendiri sehingga kita lupa bahwa kita pernah bersyahadat. Kita senantiasa bersyahadat gitu Ustaz. Nah, mungkin bisa kita lanjutkan kembali dialog kita tentang hal ini Ustaz. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Perbincangan kita ini di bawah topik syarat diterimanya syahadat. Ya. Di episode pertama di topik ini kita sudah mendiskusikan tentang jikalah Islam itu sebuah bangunan, maka syahadat itu adalah fondasinya. Ya. Dan saya sudah menjelaskan bahwa jangan kemudian mengklaim atau langsung menerima seseorang yang menyatakan dirinya Muslim. Karena sebab seperti bangunan tadi, dia buat pelebaran bangunan dan membuat pondasi baru terhadap pelebaran itu. Iya. Karena yang namanya akidah atau pondasi dalam Islam itu tidak bisa ada penambahan dan bahkan tidak boleh ada pengurangan. Iya. Sehingga kita baru bisa merasakan bagaimana sebenarnya berislam yang seharusnya. Nah, kemudian kita juga tidak bisa mengklaim bahwa ruang di dalam bangunan ini yang kita ambil hanya sepetak untuk kamar. Lantas kita mengklaim bahwa inilah Islam dan karena saya jelas ada pondasi juga di dalamnya. Nah, itu yang dimaksud tadi dengan istilah mengurangi pondasi ini. Yeah. Atau menganggap bahwa pondasi yang ada terlalu besar sehingga kita harus kurangi. Gerakan-gerakan Islam di tengah-tengah masyarakat kita yang hanya berhenti pada satu segmen tertentu kegiatan dakwah dan kemudian mengklaim bahwa inilah cara dakwah yang asalah, saya pikir itu adalah klaim atau pendapat yang terlalu dini. Misalnya ada gerakan-gerakan untuk melakukan proses pembinaan umat, lantas yang dilakukan adalah dengan mengambil segmen ekonomi umat. Saya berapa kali ketemu ketika kita bicara muzakarah dengan para duat, para aktivis misalnya, di saat saya menyampaikan pentingnya menanamkan akidah kepada masyarakat, lantas misalnya ada masukan bahwa tidak mungkin kita bisa mengajarkan orang akidah kalau kemudian dia memiliki ekonomi yang lemah. Karena tidak mungkin orang bisa beragama dengan baik kalau ekonominya lemah. Nah, saya hari ini mengatakan bahwa saya tidak sependapat sama sekali dan tidak bisa membenarkan pendapat itu. Kenapa? Karena dasar bangunan Islam yang dibangun Nabi, muatannya itu ada orang kaya dan ada orang yang ekonomi lemah. Tapi mereka memiliki kemampuan bisa mengapresiasi, bisa menjabarkan, bisa mentatbik agama Allah ini tanpa ada masalah. Bahkan coba perhatikan sebuah kisah di masa Rasulullah, seorang laki-laki yang menjamu tamu Rasulullah untuk makan malam dan tidur di rumahnya, padahal dia tidak menyisakan atau di rumahnya tidak ada yang tersisa kecuali satu piring untuknya malam itu. Dan dengan sebuah rekayasa dia akhirnya bisa memuaskan tamunya, dalam arti kata memberi makanan itu hanya untuk tamunya. Dan ternyata itu menjadi satu perilaku yang dibanggakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Artinya
Jika persoalan ekonomi akan menghambat masalah keberagamaan bagi Anda, maka saya mengatakan tidak mungkin itu terjadi. Jika kemudian Anda diangkat menjadi penguasa, diangkat menjadi gubernur, diangkat menjadi wali kota, bupati, presiden sekalipun, lantas kemudian Anda mengatakan bahwa saya mengalami kegoncangan dan kegamangan untuk kemudian bisa menjadi muslim yang total di sini karena pekerjaan-pekerjaan saya terlalu banyak menyedot perhatian saya sehingga saya tidak punya waktu untuk bisa menjabarkan Islam, saya mengatakan itu adalah kebodohan pandangan Anda terhadap agama. Jika karena kekayaan bisnis Anda, usaha-usaha yang Anda lakukan, lantas kemudian Anda mengatakan bahwa saya tidak punya kesanggupan atau saya tidak punya waktu lagi untuk bisa mengimplementasi Islam dalam hidup saya, karena saya tersedot habis pada urusan dunia saya, maka saya juga bisa mengatakan bahwa itu bahagian dari kebodohannya terhadap Islam. Artinya bahwa kita tidak boleh mengklaim bahwa ada orang karena miskinnya maka dia bisa jauh dari agama. Tidak. Ada orang karena kayanya dia akan jauh dari agama. Ada orang karena dia menjadi seorang pejabat maka dia akan kesulitan untuk bisa menjadi muslim yang benar. Itu sekali lagi saya bilang, mohon maaf saya pakai bahasa Medan dengan bahasa yang cenderung kasar tentunya. Ya mohon maaf, bukan saya bangga dengan bahasa yang cenderung kasar, lebih tepatnya belak-belakan lah mungkin. Saya mengatakan itu karena kebodohan pandangan dia terhadap Islam. Iya, tidak memahami Islam secara keseluruhan, bahwa Islam menyentuh berbagai macam hal kehidupan manusia. Benar. Dan kemudian disinilah persoalan besarnya ketika seharusnya dia menatap persoalan itu dari bagaimana dia mengimplementasi syahadatain dalam hidupnya. Iya, karena sejauh ini kan ketika kita melihat atau mengartikan ya bahasa asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadur rasulullah, itu kan aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Udah, gitu kan? Iya. Dalam makna yang lebih bebas, aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah, itu di semua urusan hidupku. Di semua waktu hidupku. Di semua ruang-ruang kehidupan yang kugunakan aku hidup di sana. Bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah. Bukan di saat aku punya jabatan, lantas kemudian aku menganggap Tuhan, mohon maaf, kau harap maklum, kurasa kau tidak bisa ikut untuk mengurusi pekerjaanku ini, karena kurasa aku tidak akan bisa leluasa untuk menjabarkan kekuasaan yang aku miliki, kewenangan yang aku punya, maka mohon maaf, Tuhanku di wilayah ini tidak ada. Tuhan diatur manusia. Nah itu dia. Jadi artinya begini, ada, dan ini sadar tidak sadar. Jadi kalau bahasa ada satu buku saya khilaf, kafir tanpa sadar. Kafir tanpa sadar. Iya. Nah itu karena kita takut ya, mungkin ada berbagai hal yang kita sentuh ke sana gitu ya. Pelajaran kita akan mengarah ke sana sebenarnya, akan melacak kekufuran yang tidak sadar atau kekufuran yang dinikmatin. Tapi kemudian mengambil bungkus Islam sebagai proses untuk hidup dalam kekufuran itu. Nah, salah satunya itu tadi, ketika dia menghentikan Tuhan untuk ikut menyertainya dalam urusan kepemimpinan yang dia punya, dalam urusan jabatan yang dia miliki, maka saat itu dia telah berlaku kufur kepada Allah. Jika kemudian dia mengatakan tidak ada Tuhan kecuali kursi, jabatan dan sebagainya, maka saat itu dia sudah benar-benar kufur secara total. Tapi yang sering terjadi adalah orang yang tidak mau diatur dengan sistem atau tata aturan Allah, dan menganggap tata aturan Allah terlalu pelik, terlalu rumit, dan itu adalah urusan private satu agama tertentu, sementara aku di sini mengatur semua urusan manusia. Padahal dia pun tahu betul ada kalimat dalam Al-Quran yang mengatakan illa rahmatan lil alamin, bahwa sebenarnya Islam sebagai sebuah agama ini bukan agamanya orang Islam, ini agamanya semesta raya. Ya, walahu aslama man fis samawati wa man fil ard. Tunduklah baginya di sini adalah Allah Subhanahu wa taala, apa yang ada di langit itu dan apa yang ada di bumi. Apa yang ada di langit sebenarnya adalah beratus atau mungkin bermiliar galaksi yang mereka bekerja, mereka tunduk sam'an wa ta'atan tauhan au karha. Saya pakai bahasa suka atau tidak suka. Dengar dan kemudian mereka taat kepada Allah, karena karakter mereka adalah aslama, mereka tunduk, mereka menyatakan keislamannya dalam makna penyerahan diri mereka kepada Allah. Nah, bagi manusia perlu ada penegasan ikrar. Kenapa harus ada penegasan ikrar? Karena manusia tidak didesain dengan desain semesta raya secara total. Tumbuhan-tumbuhan itu tidak diciptakan dengan karakter yang dimiliki oleh manusia. Sehingga akhirnya tumbuhan tidak diciptakan dengan muatan akal, yang dimana dengan akal itu tumbuhan akan memiliki pemikiran-pemikiran yang bebas untuk memilih.
Iya. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Karena kalau dia diberikan akal, maka tumbuhan akan menjadi manusia atau makhluk yang disebut dengan mukallaf, dibebani hukum. Karena akal itu tidak diberikan percuma. Akal itu diberikan untuk dia memilih antara benar dengan salah, antara baik dengan buruk, antara mana yang boleh dan mana yang tidak. Tumbuhan tidak memiliki itu, dan format tumbuhan adalah makhluk yang diciptakan Allah dan dia ditundukkan kepada manusia. Sehingga silakan manusia manfaatkan tumbuhan. Sama seperti halnya laut, semuanya ditundukkan untuk manusia. Itu dia. Gitu ya? Jadi apa yang ada di bumi itu ditundukkan untuk manusia, manfaatkan itu. Artinya pemanfaatan terhadap apa yang di bumi itu semuanya berlaku selama manusia berada di punggung bumi. Karena manusia tidak akan melakukan atau tidak akan mengambil manfaat atau tidak akan mendapatkan manfaat apapun setelah dia berada di dalam perut bumi atau di dalam tanah beberapa jengkal dari permukaannya. Dalam arti kata dia sudah mati. Nah, pada posisi seperti inilah sebenarnya ada butuh desain khusus, ada butuh format lanjutan, ada butuh proses instalasi atas sebuah software yang disebut dengan instalasi software akidah terhadap kepribadian manusia. Iya, dan ini bisa menimbulkan ini nggak Ustadz, kesadaran bahwa apa yang tadi Ustadz katakan, tumbuhan, laut yang ada selain manusia, ini memang Allah ciptakan gitu kan ya, untuk kita manusia. Maka ketika Allah tidak menundukkan mereka semua, tentu kita tidak bisa memanfaatkannya kan. Saya pikir kalau kita mau menebang pohon akan lari terbirit-birit. Itu maksudnya. Ketika pohon diberikan kemampuan akal, nggak usah pun dia lari, mungkin pohon akan bicara misalnya, pohon akan melihat, pohon akan mengeluh, pohon akan menangis dan sebagainya. Ya, macam hidup di dunia kalau dongeng fabel istilahnya, binatang-binatang yang bisa berbicara, repot juga kita. Ada satu film simpanse atau apes, diberikan kemampuan berpikir seperti manusia. Saya ngelihat film, saya senang nonton film juga memang. Ngelihat film yang seperti ini. Suka film. Iya, lihat film yang begini, saya bilang this impossible. Ini sangat mustahil. Dan jika memang ini betul bisa terjadi seperti ini, saya pikir manusia tidak akan memiliki supremasi luar biasa karena dia punya pesaing. Betul. Coba bayangkan kalau saja otak yang diberikan Allah sebagai karunia untuk manusia itu diberikan juga oleh Allah untuk singa, maka bayangkan singa tidak akan mencari mangsa di hutan saja. Pasti dia lari ke kota dong. Akan lari. Mungkin dia mau jadi gubernur di Jakarta. Kenapa? Karena dia merasa kalau memang otak manusia kayak aku, kenapa tidak aku sekalian yang jadi pemimpin? Kan kira-kira begitulah contohnya. Jadi pada posisi-posisi seperti ini kita harus bisa memahami bahwa Allah hanya memberikan pilihan-pilihan mukallaf itu kepada manusia dan jin. Ya, dan manusia di sini akhirnya silakan. Makanya pendekatan kita kalau mengajak orang beragama misalnya, maka kita harus bisa mengajak dengan cara yang, mohon maaf saya tadi itu bukan cara saya, tapi cara Quran menghadirkan fakta-fakta pentingnya kita beragama dan bertuhan dalam kehidupan kita. Nah, persoalannya sekarang desain pondasi beragama ini apa? Karena bangunan ini sebenarnya sudah jadi dibuat oleh Rasulullah SAW. Bangunan ini hanya tinggal mentajdid. Tajdid dalam arti kata kalau mungkin ketemu kayu lapuk ganti dengan kayu baru, tapi tidak boleh merubah desain atau format rumah itu yang sudah ada. Tidak boleh. Tidak boleh mengganti catnya, hanya memperbarui. Memperbarui maknanya style rumahnya. Udah cat aja seperti cat pertama sekali. Karena tidak ada mata manusia yang memandang rumah ini sebenarnya dengan mata curiga, tapi mereka ingin berada di dalamnya. Sepertinya nikmat betul tinggal dalam rumah ini. Persoalannya, ketika ada orang yang masih mencurigai dan mengkhawatirkan jika tinggal dalam rumah itu menunjukkan sebenarnya ada persoalan cara pandang dia atau cara kita menyajikan Islam kepadanya. Ya, jadi ketika masih terjadi masih terjadi hal yang terputus, masih belum muncul ketidakfahaman, saya ulang sekali lagi, itu adalah kesalahan cara pandang dia menatap Islam, tentu karena sebab adanya input-input yang salah yang didapatnya tentang Islam, atau juga salah saji. Artinya kita selalu saja menyajikan Islam dari pendekatan ibadah-ibadah mahdoh. Kemarin saya bicara dengan seorang profesional praktisi ekonomi syariah. Dalam perbincangan dia mengkritisi sendiri padahal dia kerja di situ. Bahwa sebenarnya perilaku-perilaku atau produk-produk syariah yang seperti ini Pak Ustadz, menurut saya itu tidak syariah.
Pertama, masih masih ada ada unsur, macam-macam lah dia sebutkan. tahu. Pertama, kata dia, kelemahan kita adalah ketika kita terjebak, mohon maaf, ini adalah ulasan dalam sebuah diskusi, dengan kata-kata syariah dan kita langsung merasa aman dengan itu. Dan selalu merasa curiga terhadap semua lembaga atau apapun yang tidak ada kata-kata syariah di dalamnya. Nah, ketika ini semua muncul, makanya dia pernah bilang, saya mencoba mengirim surat ke perusahaan di atas saya untuk mengkritisi semua ini dan hasilnya saya kena marah habis-habisan. Kenapa? Karena intinya bahwa lembaga ini bekerja juga profit taking. Dan salah satu produk-produk unggulan adalah produk-produk yang dia kritisi itu, gitu. Dan ketika dia mencoba mengkritisi itu dengan pandangan-pandangan dia terhadap Quran, maka jelaslah dia pasti akan dianggap berseberangan dari situ. Padahal sebenarnya tidak terlalu sulit kalau kita menemukan fatronnya sudah benar. Fitratullah allati fataran nasa 'alaiha. Saya sering menerjemahkan bebasnya, inilah fitrah yang telah ditetapkan Allah, satu patron yang tidak bisa berubah, seperti inilah seterusnya. Inilah kondisinya di mana seorang bisa merasakan, bisa menikmati, bisa menemukan bagaimana Tuhan yang menyajikan agama di hadapannya dan bagaimana dia bisa selamat dengan agama itu. Catatan-catatan inilah makanya betapa pentingnya kita untuk memulakan penerimaan Islam ini harus melalui satu gerbang yang bernama MOU kalau pakai bahasa bebas atau syahadatain. Ya, karena tidak bisa tidak menjadi muslim harus atas sebuah proses kesaksian atau penerimaan kita kepada apa yang menjadi sistem seberat apapun sistem ini. Ya, Ustaz, sebelum ke sana Ustaz, ketika seseorang kita sebut muslim ada dua, dia satu diantaranya adalah ketika dia mengucapkan syahadat atau mu'alaf gitu ya. Yang kedua adalah kita yang memang dari keturunan menjadi seorang muslim. Iya. Nah, ini kan perlu proses, siapapun yang memasuki Islam adalah sebuah harus mau tidak mau dia melalui proses. Nah, kita yang sudah lama sebagai seorang muslim, katakan keturunan, ini kan ada diperlukan semacam proses penguatan dari fondasi itu sendiri. Yeah. Prosesnya seperti apa, Ustaz? Supaya gini, Ustaz, supaya apa yang sudah kita lakukan sejak kita menjadi dewasa seorang muslim itu tidak membatalkan keislaman kita atau syahadat kita, tidak membatalkan amalia kita gitu, Ustaz. Apa yang di jalan keluar? Ada beberapa syarat-syarat ya untuk bisa kita penuhi agar kita bisa benar berislam. Karena benar berislam ini tidak hanya pada tingkat kesadaran atau pemahaman kita, tapi di semua urusan perilaku kita. Iya, semua lini kehidupan kita. Betul. Ya, siapapun kita. Jadi ada satu penjelasan seorang ustadz yang pernah saya dengar. Ini akan kita mulai untuk melihat apa yang menjadi syarat agar kita kalau bersyahadat itu diterima. Jadi bukan tidak mungkin sekarang ini banyak tingkat amalan orang adalah melakukan dan dia kira itu adalah agama, padahal dia sudah melenceng jauh dari agama. Ya, tentang seorang laki-laki yang selepas sholat, kalau dalam cerita Pak Ustadz ini itu di masa Hasan Basri, seorang ulama tabi'in. Ya. Dia sholat asar, lantas habis itu dia sholat 2 rakaat. Dia perhatikan, mungkin karena dia khilaf, tapi habis itu dia sholat lagi 2 rakaat. Ditengok, masih melanjut, habis itu dia sholat. Kali ketiga dia dipanggil. Dan dibilang, saudaraku, apa Anda tidak tahu bahwa yang Anda lakukan adalah kesalahan? Lantas dia jawab dengan suka-suka, apa salahku? Bukankah aku tidak salah? Aku kan melakukan sholat. Aku bukan berjudi, aku bukan berzina, aku tidak mencuri. Yang kulakukan adalah sholat. Kenapa aku salah? Maka jawaban Hasan Basri yang menegur orang ini mengatakan bahwa bukan Anda akan diazab Allah karena sebab Anda sholat, tapi Anda akan diazab Allah karena Anda melakukannya tidak sesuai dengan ketentuan yang Allah pesankan bagaimana Anda harus melakukannya. Jadi pembangkangan dia bukan karena sholatnya, tapi Anda membangkang karena Anda tidak disuruh jangan sholat, tapi Anda sholat. Pada saat nanti disuruh sholat, mungkin Anda tidak sholat. Dan itu yang terjadi di masyarakat kita. Tidak sedikit masyarakat yang kemudian dia sanggup bangun tahajud jika dia sedang punya keperluan dunianya kepada Allah. Sementara sholat-sholat wajibnya dia tidak melakukannya dengan benar. Nah, itu contohnya. Tidak sedikit masyarakat kita yang sebenarnya Allah menyuruh dia membaca Al-Quran ini dengan tujuan bisa menerapkan, tidak hanya sekedar membacanya untuk mendapat pahala. Tapi dia berhenti bahkan bukan untuk mencari pahala. Dia bisa membayangkan ini misalnya, dia bisa ikut musabaqah tilawatil Quran.
atau dia bisa mendapat fasilitas-fasilitas setelah dia dianggap sebagai orang yang mengerti Terbaik. Al-Quran misalnya. Dan Allah akan memurkai dia, Allah telah memurkai dia, bahkan Allah mengancam dia dengan neraka ketika dia keluar dari apa yang Allah mau seseorang menjalankan syariat itu. Artinya dalam kebaikan pun kita harus tetap lebih berhati-hati. Makanya prosedur melakukan kebaikan, niatnya benar, kedua punya ilmu. Iya. Begitu juga dengan syahadat. Syahadat ini syarat pertama agar kita bisa diterima dalam bersyahadat itu adalah ilmu. Nah, jadi apa syarat pertama? Apa yang harus kita lakukan? Ilm al-munafi lil jahal. Ilmu yang bisa menolak kebodohan. Dan tidak sedikit makanya ada sebuah hadis, setan itu lebih takut sama ulama yang tidur Daripada ketimbang ahli ibadah yang bodoh. Iya. Karena kalau ahli ibadah atau orang yang sedang beribadah dan dia bodoh, dia pasti tidak diterima Allah. Sementara seorang ulama, ini kita tidak bicara ulama karena punya ilmu saja, tapi memang dia seorang Rabbani. Dan bukan ulama yang tukang tidur nih ya. Yang Dan bukan penidur ya, betul itu. Dan seorang ulama ketika dia tertidur, ada beberapa faktor mungkin karena dia lelah. Karena dia harus memberikan hak tubuhnya. Tapi jika dia bangun, maka dia akan bisa meluruskan orang salah, bisa mengingatkan orang lupa, bisa memberi tausiah kepada orang yang sedang resah dan sebagainya, dan bahkan bisa mengembalikan orang-orang yang bersalah untuk kemudian bertaubat kepada Allah, sehingga dia menghancurkan apa yang sudah menjadi pekerjaan setan selama ini. Walaupun kalau kita mau kembang-kembangkan, tidur ini bisa dimaksud terlena dengan kesenangan dunia. Jadi ada ulama di samping pejabat buat salah, ulamanya diam saja. Ketika ditanya, Pak Ustadz, kenapa Anda tidak ribut tuh? Ya gimana, mobil saya dia yang kasih. Nah kan kemudian saya pergi haji kemarin, dia yang ngajak, dapat plusnya sama dia. Kalau nggak pernah ngerasain bagaimana nikmatnya haji plus dan sebagainya. Nah ini contoh bahwa dia tertidur. Ya, dia tertidur, dan tidur yang seperti ini Allah ancam dia dengan murka dari Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam sebuah hadis Nabi pernah mengatakan, jika kau menemukan seorang ulama yang kerjanya cuma mengutuk pintu penguasa dengan harapan dia bisa mendapat sedikit kenikmatan dari penguasa, maka ketahuilah bahwa itu bukan ulama tapi itu pencuri agama, kata Nabi. Dan itu menunjukkan betapa buruknya perilaku orang seperti itu. Nah, jadi tidur yang maaf ya kok jadi tidur saya ceritanya. Ilmu yang dimaksud di sini ya, ilmu yang dimaksud di sini tentulah adalah ilmu yang yantafa, ilmu yang memberi manfaat. Ilmu apa yang menjadi syarat utama seorang untuk diterima syahadatnya? Ya tentu saja ilmu tentang peta atau kondisi pondasi yang dimiliki oleh seseorang, itu yang dimaksud adalah ilmu tentang akidah. Ya. Dia harus paham itu semua dengan benar. Itu baru satu ya, ilmu ya. Dan itu baru dibilang, belum dijelaskan. Belum dijelaskan. Nanti kita lanjutkan kembali Ustaz. Ini memang, iya betul, memang harus segala sesuatu mau diterima itu harus ada persyaratan yang memang harus kita penuhi ya, termasuk adalah bagaimana kita bersyahadat, syahadat kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, apa buktinya? Bagaimana kita meningkatkan kualitas syahadat itu sendiri gitu Ustaz ya. Bukan hanya kualitas pada pengucapan secara fasih gitu Ustaz ya, tapi memahami makna terdalam dari syahadat itu sendiri. Baik, besok insyaallah pemirsa kita akan lanjutkan kembali tentang syarat diterima syahadat kita. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.